Jalannya lurus saja kan? Atau begini-begini? Puji Tuhan ya, kita mau tetap memuji Tuhan. Siapa yang tahu lagu "Oh Betapa Indahnya"? Oh, nggak tahu pas sekolah minggu ini. Sekolah minggu kan ya? Kita mau katakan sama-sama yuk. Oh betapa indahnya. Oh dan terusnya udah mulai. Kita mau dulu misalnya. Kita mau akapela dulu. Bapak Ibu tahu akapela nggak? Yang nyanyi nggak pakai musik itu loh. Nah, kita mau sama-sama gitu dulu. Gimana Mister Sam? Ready? Oke. Oh, sobat sekali lagi. Oke, segera angkat dulu deh. Oh betapa
terpuji lagi, siap? Kita menyembah Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita fokus. Ya, HP-nya boleh diabaikan. Kali ini saya nggak kenal kamu HP. Boleh ya? Kita mau mengangkat pujian, kita mau mengundang Tuhan untuk dekat luar biasa. Kita mau angkat pujian. Roh Kudus hadir di sini. Kita boleh sikap berdoa, kita menikmati lagu ini, kita merasakan bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita ya.
doamu secara pribadi kepada perkara yang tidak bisa engkau ungkapkan secara terbuka. Engkau boleh sampaikan kepada Tuhan Yesus. Dia manis, dia lembut, dan dia selalu ada untuk kita semua. Tidak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Mari naikkan doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab kita melalui firman yang akan diberitakan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap dijamah oleh firman-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami ajaib dan dahsyat. Diberkatilah Bapak Pendeta Samuel Delima yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat dan marifat yang dari Tuhan saja yang memimpinnya. Kami siap membuka hati kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi kata pujian sekarang kita mau katakan bersama juga. Buka terima kasih Bapak, ini menjadi kerinduan kami agar melalui ibadah hari ini kiranya Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami tanpa kecuali Tuhan. Karena Engkau yang maha mengetahui apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang sedang kami alami saat ini. Roh Kudus tidak ada yang tersembunyi bagimu. Karena itu Tuhan, kami minta agar Roh Kudus Allah menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami. Dan kami akan melihat bagaimana kuasa-Mu bekerja untuk menjadikan kami orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Biarlah semuanya ini berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjawab apa yang menjadi kerinduan dalam hati kami terdalam. Dan biarlah Tuhan memberkati, agar melalui firman Tuhan ini iman kami semakin dibangkitkan di dalam Kristus. Semangat kami untuk melayani-Mu tidak pernah kenal lelah, dan api Roh Kudus terus membakar kami untuk tetap bersemangat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Puji Tuhan, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Amin, amin, puji Tuhan. Ya, saya juga bersyukur bersama Bapak Ibu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur ya, saya dan bersama tim kami. Ini kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan, karena semua Tuhan atur tepat pada waktunya ya. Karena sekarang sekolah sedang menjadi masa liburan ya Bapak Ibu ya. Jadi kami pikir ya kami ini ya apa yang bisa kami lakukan selama masa liburan. Tentu melayani seperti ini itu adalah sebuah kehormatan bagi kami, dan kami bisa berjumpa dengan Bapak Ibu tempat ini. Kami percaya kita semua ada di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Ya, pada sore hari ini izinkan saya perkenalkan nama saya adalah Samuel Delima Bapak Ibu. Nah, kalau dengar Delima jangan mikirin buah ya.
Dan delima itu marga Bapak Ibu, marga. Ya, delima itu dari Ambon, ya, dari Ambon. Tapi tulisannya DE-nya kecil, lalu limanya besar semua dan terpisah Bapak Ibu. Jadi tidak digabung. Makanya kalau ada yang salah tulis nama marga saya udah langsung protes. Wih, kok delimanya sambung semua? Pokoknya pasti buang kan. Jadi saya selalu bilang di KTP pun seperti itu ya. Yang biasanya huruf besar semua, saya minta nggak boleh Pak. Itu sudah dari sananya. Akhirnya dibuatlah DE-nya kecil, limanya besar Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Dan saya punya satu istri saja cukup ya. Dan tapi anaknya 4 Bapak Ibu. Ya, istri dibatasi, anak nggak ada batasnya ya. Jadi istri saya juga dari Dayak Bapak Ibu ya, dari Dayak Kalteng di Tamiang Layang, kalau mungkin ada Bapak Ibu tahu di sana, dan ada campuran Chinese-nya juga ya. Jadi ini saya di kampung Dayak ya, seperti itu. Memang sejak kami menikah saya belum pernah pulang ke kampung istri di Tamiang Layang Bapak Ibu ya. Pada keluarga saya udah minta, ayo datang, tapi belum sempat Bapak Ibu. Dan saat ini saya bersama rekan-rekan kami dari sekolah Kalimantan Christian School Bapak Ibu ya. Dan saya sebagai tenaga pendidik di sekolah itu sudah 13 tahun. Dan di luar sebagai seorang pendidik, saya juga sebagai seorang gembala. Saya di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat El Shaddai, di mana itu jemaat rintisan Bapak Ibu. Benar-benar itu dimulai dari nol, itu dimulai dari orang tua saya. Dan ketika orang tua saya berumur 76 tahun, ibu saya sudah duluan pulang ke rumah bapak tahun 2015. Ayah saya tinggal seorang diri sekarang, dan saya sudah ikut dari awal pelayanan itu dibangun. Nah, puji Tuhan tahun 2024 awal Januari, pas beliau umur 75 tahun, beliau menyerahkan pengembalaan itu sama saya. Jadi saya dan istri bersama anak-anak. Nah, yang nomor 1 ini anak saya Bapak Ibu ya, dan nomor 1 kebetulan saya bilang, kamu libur ya untuk pelayanan saja, karena memang rencana kami untuk mempersiapkan dia menjadi hamba Tuhan juga Bapak. Jadi saya bawa supaya kemana pun Bapak pergi, di situ kamu harus ada ya. Jadi dia melihat semuanya supaya ini akan menjadi modal untuk kemudian dia kerinduan kami bisa melayani Tuhan juga sepenuh waktu dan seumur hidupnya tentu ada di dalam rumah Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu, itu saja perkenalan singkat. Nanti kalau mau lebih jauh ya boleh setelah ibadah kita berkumpul di mana gitu Bapak Ibu. Ada kawan kopi di sini? Di kampung Tikun Karet katanya gitu ya. Oke, baik, kita kesana ya. Nah Bapak Ibu, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang saya pikir ini sangat aplikatif, sangat aplikasi sekali dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Kita yang memberikan judul adalah erat dengan Roh Kudus. Ya, ketika kami memutuskan untuk pelayanan di sini, yang terpikirkan dalam pikiran saya hanya satu, erat dengan Roh Kudus, erat dengan Roh Kudus. Karena saya percaya hari-hari ini ya, Roh Kudus itu sangat ingin kita lebih banyak bergaul dengan Dia, karena Dia ingin banyak menyampaikan banyak hal kepada kita. Ya, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak kita pahami, Tuhan ingin memberitahukan melalui Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Jadi hari ini saya ingin kita semua fokus ya. Nah, saya tidak datang hanya untuk menyampaikan khotbah, tapi saya datang juga untuk membawa undangan kepada Bapak Ibu, yaitu undangan ilahi ya, undangan supaya kita lebih dekat, lebih dalam, dan lebih intim bersama Roh Kudus yang sejuk. Katakan amin. Ya, puji Tuhan ya. Dan saya percaya banyak dari kita mengenal, kalau saya bilang Allah Bapa, oh semuanya tahu Allah Bapa ya. Apalagi di pembukaan doa Bapa kami, itu sudah dibuka dengan Bapa kami yang di surga ya kan. Jadi Bapa itu sangat melekat dalam pemikiran kita sebagai orang percaya. Entahkah kita mau memohonkan sesuatu dalam doa, Bapa, aku memerlukan ini, Bapa, aku membutuhkan ini, Bapa, tolong aku. Ya, saya kata Bapa itu sudah sangat begitu erat dengan kita ya. Dan kalau bicara tentang Yesus, wah, Yesus itu juga, oh sudah pasti bicara Yesus itu pasti juru selamatku, Yesus ya, Tuhan kita, Yesus. Yang melalui Yesus kita juga percaya kita akan masuk dalam kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 6 ya. Kita jalan kebenaran hidup. Jadi kita sudah sangat terbiasa dengan Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus Bapak Ibu? Bagaimana dengan Roh Kudus? Ya, apakah kita juga mengenal secara baik Roh Kudus ini sebagaimana kita sangat mengenal seperti Bapa, seperti Yesus? Saya tidak mengatakan mereka terpisah, tidak ya. Mereka adalah 3 pribadi dalam satu. Ya, bagaimana pengenalan kita akan Roh Kudus? Apakah kita mengenal Dia secara dalam, atau kita hanya
di dalam kehidupannya memiliki Roh Kudus yang sejuk dan aman. Ya, kita semua di sini yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hanya sejauh mana Roh Kudus itu difungsikan, itu menjadi pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi kalau kita lihat Roh Kudus di dalam Alkitab dibilang dia itu ada dia itu adalah pribadi, Bapak. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Kemudian Roh Kudus itu adalah dikatakan juga sebagai sahabat. Ya, dikatakan juga Roh Kudus sebagai penolong. Dikatakan juga Roh Kudus sebagai penasehat, penghibur kita. Dikatakan juga dia sebagai guru. Wah, kalau kita melihat fungsi Roh Kudus itu, Bapak Ibu, kalau kita bisa memaknai Roh Kudus dengan fungsi yang ada, maka saya pikir kita tidak membutuhkan pertolongan lain di luar Roh Kudus. Hanya Roh Kudus satu-satunya yang dapat menolong kita dalam segala situasi kita. Dan jadi ini harus kita pahami, Bapak Ibu, ya. Jadi saya ini berbicara tentang erat, ya. Nanti saya bilang kalau sudah harus maju, ya. Oke. Kalau kita bicara tentang erat itu juga bicara tentang keintiman, ya. Keintiman. Nah, kalau kita bicara tentang keintiman, Bapak Ibu, itu tidak terjadi secara otomatis, ya. Sama lah seperti kita membangun hubungan dengan orang sesama manusia, ya. Atau mungkin dalam hal ini pasangan kita paling dekat bagi yang sudah berkeluarga, ya. Sejauh apa Bapak Ibu telah mengenal pasangan Bapak Ibu dengan baik dan benar, dengan dalam? Ya, tentu semuanya kalau bicara tentang keintiman itu ada proses yang harus dilewati, ada jangka waktu yang harus dijalani, ya. Nah, semua kita memiliki proses dan waktu yang berbeda-beda. Makanya saya ingat sekali, ya, sampai orang tua saya bilang, kalau kalian tuh udah saling mengenal itu, pasti itu punya kemiripan. Wah, saya pikir papa saya orang Ambon, Bapak Ibu, ya, hitam juga gitu, ya. Mama saya ada campuran Sundanya juga dan agak cipit-cipit gitu dan kulitnya agak terang sedikit. Saya bilang mirip di mana kalau mereka sudah sekian tahun, ya? Gak ada kemiripan, tetap aja beda. Tapi mungkin dalam sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan itu semakin hari semakin tampak, Bapak Ibu, ya. Bahkan orang bilang itu hanya bahasa isyarat aja, udah ngerti maksudnya apa, ya. Kalau mungkin papa saya batuk sekali udah maksudnya, oh iya, mama saya tuh pasti ngerti. Batuk 2 kali udah ngerti. Nah, itu bahasa-bahasa itu tidak bisa dibangun dengan sesingkat waktu, tapi itu membutuhkan proses waktu yang berjalan, Bapak Ibu, ya. Nah, demikian juga dalam hal kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Keintiman dengan Roh Kudus itu harus dibangun, harus dijaga, harus dihargai, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa saat ini ya, Tuhan sedang mencari hati yang lapar, hati yang rindu berkata, Roh Kudus, aku ingin mengenal Engkau, tapi tidak hanya sekedar mengenal Engkau saja, aku ingin hidup bersama-sama dengan Engkau. Kita harus mempertahankan rasa lapar akan Roh Kudus itu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau rasa lapar itu kita tidak bisa pertahankan, Roh Kudus itu akhirnya hanya pasif saja dalam hidup kita, tidak akan mengerjakan karya-karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, sedikit kesaksian saya dalam perjalanan saya bersama Tuhan sebenarnya belum lama, Bapak Ibu, ya. Baru kurang lebih 10 tahun terakhir saya benar-benar membangun sebuah keintiman bersama Roh Kudus. Saya belajar mengerti apa sih Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus dan bagaimana kita bisa menjalani hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Dan setelah lewat 10 tahun itu saya memang merasakan ada perbedaan yang besar. Padahal saya sudah kuliah teologi jauh, Bapak Ibu, jauh dari tahun 2000 saya sudah selesai S1 saya, ya, S2 saya, tapi itu nggak menjamin pendidikan yang tinggi, nggak menjamin pengenalan kita akan Allah itu benar-benar dikatakan sempurna, tidak. Saya seperti belajar lagi dari awal, belajar lagi dari nol, Bapak Ibu, baca lagi, oh ternyata ini mengerti, ternyata seperti ini. Yang sebenarnya semua itu, mohon maaf, itu tidak sepenuhnya didapatkan di dalam bangku pendidikan. Itu harus melalui pengalaman pribadi. Makanya kalau dulu dengan orang, saya begini, saya pikir orang lagi ngeyel, ngayal atau gimana. Tapi enggak, itu pengalaman pribadi yang sudah dilewati bersama dengan Tuhan. Itulah yang kemudian akan menjadi kesaksian. Orang kalau belum mengalaminya, ya kayak skeptis ya, Bapak Ibu. Apa itu? Tapi kalau sudah mengalami beda, responnya beda. Oh iya, saya sudah alami. Wah, itu beda, Bapak Ibu.
Ya, nah ini yang saya ingin kita sama-sama memahami. Saya tidak melihat apa latar belakang gereja, tapi yang saya percaya bahwa seluruh gereja mengakui keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan dengan berbagai latar belakang perbedaan liturgi, semua itu merupakan karya Roh Kudus bagi kehidupan gereja, sehingga gereja tetap dapat bertahan sebagaimana dia ada sampai dengan hari ini. Semua karena pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Tidak tampak tapi dirasakan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya ingin mendorong Bapak Ibu yang hadir, kita semua lebih memaknai keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, ini bukan doktrin, tapi ini benar apa yang menjadi kebenaran firman Allah bagi kita. Dan saya percaya ya, kalau kita sungguh-sungguh membuka hati, bahwa Roh Kudus itu akan menjamah kita. Ya, dia akan membakar hati kita dan memperbaharui seluruh kehidupan kita. Nah, ini akan kita pelajari secara perlahan. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita baca semuanya 1, 2, 3. Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau pengaruh. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Iya, ya. Kadang-kadang orang berpikir, oh Roh Kudus itu ya, apalagi melihat di Alkitab apa yang terjadi pada zaman rasul-rasul. Wah, Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Wah, Roh Kudus itu melakukan banyak perbuatan-perbuatan kerja pada para rasul. Yang tadi bisa melihat, yang lumpuh berjalan. Wah, sepertinya orang mengetahui Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa dan pengaruhnya di dalam kehidupan orang percaya. Tapi sebenarnya lebih daripada itu semua, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan kalau dia adalah merupakan pribadi, maka dia patut untuk dikenali, dia patut untuk memiliki keintiman dengan umat Tuhan. Nah, makanya saya mau berkata bahwa banyak orang percaya tahu tentang Roh Kudus, tapi belum tentu mereka memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Ya, kamu percaya Roh Kudus? Percaya. Kamu intim nggak dengan Roh Kudus? Ya, banyak orang nggak ngerti apa itu intim dengan Roh Kudus, karena mereka tidak diajarkan bagaimana caranya untuk bisa menjadi intim dengan Roh Kudus. Ya, nah ini yang kita harus coba pelajari bersama-sama. Ya, yang saya mau bilang bahwa tanpa keintiman dengan Roh Kudus, kita tidak akan mengalami hidup rohani yang penuh kuasa. Ya, tuntunan dan buah dalam pelayanan kita itu kayak biasa-biasa aja itu Bapak Ibu ya. Ya, saya sebagai gembala yang baru di dalam pelayanan yang sudah berjalan, sebenarnya pelayanan kami sudah berjalan 23 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi generasi berganti, tentu pola pikir, mindset semua kita harus pelan-pelan, tidak cepat. Ya, karena masih ada juga angkatan-angkatan yang senior sudah tua. Ya, kita harus pelan-pelan, hati-hati. Gak bisa mentang-mentang yang ganti pemimpin muda langsung wah semua yang wah. Gak bisa Bapak Ibu, nanti jadi berantem gitu ya. Jadi bisa dua kubu bahkan, itu bahaya. Tidak pecah tapi jadi dua kubu dan satu wah, itu repot. Jadi saya harus pelan-pelan. Disitulah kita membutuhkan hikmat Roh Kudus. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ya supaya bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok yang ada, ya yang mudah bisa menerima, yang tua bisa menerima. Disitulah saya menyadari pentingnya Roh Kudus itu diaktifkan di dalam seluruh sendi kehidupan kita. Ya, di situ kita akan melihat bagaimana dia bekerja. Bahkan dia bekerja melampaui dari apa yang sanggup kita kerjakan dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita. Roh Kudus melakukan jauh lebih besar dan lebih banyak dari itu semua. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana menjadi erat dengan Roh Kudus? Ya, ini saya coba ini saja Bapak Ibu, saya coba membakar kembali ya kehidupan kita. Karena dalam perjalanan hidup Kristen kita memang banyak mengalami up and down, ya, banyak jatuh bangun. Ya, bukan hanya usaha kita saja, bukan hanya rumah tangga kita juga, kadang-kadang keadaan yang terjadi di luar diri kita itu juga ikut mempengaruhi keadaan di dalam diri kita. Tanpa sadar kita sudah merasa terlalu jauh dari titik di mana kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tanpa sadar, karena apa? Keadaan terjadi sekitar kita, di luar kita. Aduh, ini suami belum bertobat lagi, aduh bagaimana? Ya, aduh anak-anak ini belum hidup benar, aduh bagaimana? Akhirnya tanpa sadar kita nggak kuat di dalam alam bagaimana, maka itu akan menyeret kita juga ikut. Kita akan keluar dari persekutuan intim kita dengan Roh Kudus dan kita ya walaupun memang kita masih datang ibadah, masih bisa memuji Tuhan, tapi sebenarnya ada kebutuhan dalam hati kita yang belum terpenuhi karena kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana kita bisa menjadi erat dengan
dengan Roh Kudus. Yang pertama kita lihat. Yang pertama, sadar dan ketahuilah Roh Kudus ingin bersekutu dengan Anda. Ya, saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini ayat jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu memang harus diberikan. Ya, kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ya, Dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan dulu kalian keluar dari Yerusalem. Tunggu di sini, tunggu, jangan kemana-mana, supaya kalian bisa menerima yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan itu? Ya, Roh Kudus itu, penghibur itu. Ya, akhirnya mereka tunggu, ya, sampai Yesus naik ke surga. Mereka tunggu Bapak Ibu di Anjing Yerusalem, ya, di rumah, ya, di tingkat 2 itu. Dan kita tahu apa yang terjadi di sana. Bukan disitulah terjadinya Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus kepada para rasul dan murid Kristus lainnya. Nah, setelah mereka itu mereka menerima, baru mereka pergi, ya, tersebar untuk memberitakan Injil. Ada tetap di Yerusalem, ada juga yang keluar dari Yerusalem untuk memberitakan Injil. Nah, jadi Bapak Ibu, ini jelas, ini janji ini bukan hanya bagi para rasul yang ada pada saat itu, tapi janji ini juga bagi saya, Bapak dan Ibu yang ada sampai di hari ini. Janji yang sama Tuhan berikan, ya, bahwa janji itu juga berlaku bagi kita. Nah, supaya ada yang menyertai kita, karena dalam kehidupan dunia ini kita nggak bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Kita nggak bisa, harta kita seberapa mampu untuk menjamin kehidupan kita tetap aman, ya, pekerjaan kita, usaha kita nggak akan mampu. Tapi Roh Kudus diberikan, karena di sini dikatakan supaya Roh Kudus itu menyertai kita dan Dia akan diam di dalam kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya malam hari ini bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupmu? Berapa banyak? Loh, yakin semua? Oh, saya akan doakan malam ini, ya, supaya Roh Kudus itu aktif kembali dalam hidupmu, ya. Oh, Bapak Ibu, haleluya. Oke, ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, ya, sadar dan tahu bahwa Roh Kudus sangat ingin bersekutu dengan Anda. Nah, coba Bapak Ibu lihat gambar itu, ya. Ini gambarnya bukan nggak punya, ya. Nah, anggaplah ini dua orang pasangan, ya, suami dan istri. Ya, hari-hari ketemu di rumah, hari-hari bersama. Tapi lihat apa yang terjadi. Yang satu sibuk dengan HP-nya, ya. Sementara mungkin istrinya udah pengen bicara, suaminya sibuk dengan HP-nya. Bukankah itu yang terjadi saat ini, Bapak Ibu? Ya, bukankah handphone ini menjadi distraksi terbesar dalam membangun hubungan yang lebih intim dengan keluarga? Wah, kita harus tegas Bapak Ibu, kita jangan lengah, ya. Karena kalau semuanya dibatasi oleh ini, maka tidak ada komunikasi yang intim di dalam keluarga itu sendiri. Suami tidak memahami maksud istri, istri juga tidak memahami maksud suami, anak-anak tidak memahami maksud orang tua, karena semuanya sudah dibatasi oleh ini. Wah, hati-hati Bapak Ibu, mengerikan sekali, ya. Makanya kita harus memperlakukan disiplin. Ya, saya tidak bisa bilang saya sempurna, tidak. Tapi ada saatnya kalau kita lagi menjalankan semua, jangan ada yang pegang HP. Waktu itu bisa sambil makan, sambil lihat HP, nggak lihat lagi kiri kanannya, nggak lihat lagi, nggak apa bicara. Wah, saya bilang kalau seperti ini bagaimana keintiman itu bisa terjadi? Ya, nah Bapak Ibu lihat nih, hari-hari ketemu, tapi tidak ada pembicaraan intens, tidak ada sebuah percakapan yang mendalam. Nah, ini juga sama dengan kehidupan orang percaya, ya. Roh Kudus itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu ada, dia siap bicara. Tapi persoalannya, kita tidak pernah memberikan waktu untuk menyapa dia atau mengobrol dengannya. Dan lama-lama Bapak Ibu, hubungan itu mati. Bukan Roh Kudus itu pergi, saya tidak bilang Roh Kudus itu meninggalkan Bapak Ibu. Dia ada, hanya dia tidak berfungsi sebagaimana dia harus berfungsi, ya. Ini yang akhirnya kita tidak membuka diri. Akhirnya Roh Kudus hanya diam. Dia menunggu kapan saatnya
satu secara pribadi dengan Tuhan. Karena kekuatan fondasi kita dalam pelayanan adalah karena kita selalu terhubung dengan Tuhan di dalam doa kita pribadi. Itu menjadi senjata, Bapak ya. Itu menjadi senjata. Kalau nggak begitu, waduh, mudah sekali kita goyah, mudah sekali kita terhenti dan sebagainya. Ya, jadi itulah begitu seringnya kita dengan Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kita, tapi kita jarang menyadarinya. Kita banyak kali mengacungkannya. Hanya karena kita merasa tidak punya waktu, ya, tidak punya waktu. Nah, saya menantang Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini sadari bahwa Roh Kudus ingin bicara dalam doa kita. Ya. Dia ingin bicara melalui saat kita membaca firman-Nya. Ya. Bahkan saat kita mengendarai motor atau mencuci piring sekalipun, Bapak Ibu, Dia sangat ingin berbicara dengan kita. Sini saya tuliskan, Roh Kudus bukan hanya untuk saat-saat tertentu di ibadah. Ada orang hanya mencari hadirat Tuhan di gereja. Oh, pulang di rumah tidak lagi, tidak terus lagi menjaga itu. Yang penting itu bukan pada saat Anda di gereja, tapi bagaimana kehidupan Anda setelah Anda di luar gereja. Itu yang lebih menentukan. Ya, bukan hanya pada hari Minggu saja kita haleluya, nangis berapa tisu sudah dipakai, yang nangis dari makan, nangis dari hidup, semuanya kan. Tapi di luar ibadah kita udah nggak ada lagi persekutuan. Ya, Alkitab itu bersih, Senin sampai Sabtu bersih. Bahkan hanya bersihkan tubuhnya saja. Tapi tidak pernah dibaca. Dengan Bapak Pendeta saya sudah baca firman Tuhan itu. Kita masuk ke Alkitab. Waduh, Bapak Ibu, nggak bisa begitu ya. Nggak bisa begitu. Kita harus aktif mendorong kehidupan kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa dan melalui pembacaan firman Tuhan. Ya. Ingat, doa itu merupakan saat kita berbicara kepada Tuhan. Merenungkan firman adalah saat dimana Tuhan berbicara kepada kita. Ya, ingat itu. Saat kita berdoa kepada Tuhan, itu saatnya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyampaikan isi hati kita. Tapi saat kita merenungkan firman Tuhan, itu saat dimana Allah menyatakan isi hatinya, pikiran-pikirannya pada kita, untuk kita. Ya, jadi dua hal itu nggak bisa diabaikan. Anda rasa berdoa bagus, tapi juga harus dengan baca firman Tuhan, ya, supaya semuanya seimbang. Jangan hanya doa minta aja. Gampang dengarkan Tuhan berbicara untuk menyampaikan isi hatinya. Yaitulah melalui perenungan firman Tuhan. Oke, jadi yang pertama, sadar dan ketahuilah Roh Kudus ingin bersekutu dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, miliki kerinduan untuk intim dengan Roh Kudus. Saya bacakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi hal yang kedua harus punya kerinduan. Katakan bersama-sama kerinduan. Ya, kita harus membangkitkan lagi kerinduan kita untuk intim dengan Roh Kudus. Saya banyak sekali menemukan, ya, ada beberapa waktu saya ketemu dengan seorang, ya, anak Tuhan juga, ya, dulu pernah pelayanan. Wah, sekian tahun lalu saya aktif, Pak. Wah, saya main musik, saya ngajak tamborin, ya, saya ini, saya itu. Tapi sekarang saya kok susah, ya. Sepertinya nggak ada gairah, nggak ada semangat lagi, nggak ada kepercayaan diri untuk memulai itu. Saya cuma bilang, mulailah saat ini juga. Mulailah saat ini juga. Bahkan di saat Anda tidak ada keinginan untuk melakukannya, lakukanlah. Karena itu yang menjadi waktu yang tepat untuk Anda. Jangan tunggu nanti, nanti datang moodnya dulu lah, ya, baru. Ya, nanti kalau dengar suara Tuhan dulu baru, ya, nantilah kalau aku sudah siap baru. Udah. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan itu, Bapak Ibu. Ya, penundaan demi penundaan itu akan membuat kita semakin jauh dari rencana Tuhan dan firman. Kalau kita sudah tahu, langsung bertindak, memang tidak mudah. Tapi lebih baik kita mengambil sikap, saya harus bertindak. Apapun yang terjadi, berat betapapun, saya tetap harus bertindak. Nah, itulah kerinduan itu akan tumbuh ketika kita memiliki tindakan yang nyata untuk hal itu. Nah, di sini dibilang, ya, kamu akan menerima kuasa. Ya, dalam bahasa aslinya disebut dengan dinamis. Ya, Bapak Ibu, ya, dinamis itu kuasa ilahi untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar.
juga kita akan menjadi saksi Tuhan. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Kita harus punya kerinduan untuk itu supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Bayangkan, aku ingin bersaksi, tapi nggak ada kerinduan, susah Bapak Ibu ya. Akhirnya itu hanya jadi keinginan yang tertunda, keinginan yang tertahan lama-lama juga tidak terlaksana. Ya, nah di sini Bapak Ibu bisa melihat charger itu ya. Itu kalau kita sudah lihat seperti itu berarti baterainya sudah low banget ya. Belum mati sih, masih tinggal sedikit lagi, mungkin tinggal berapa persen. Nah seperti itulah Bapak Ibu, kehidupan kita kadang seperti baterai HP yang mulai low ya. Saya mau katakan HP secanggih apapun tanpa dicolok ke charger juga akan mati ya. Nah juga sama, seperti itulah kita juga. Banyak seperti kita seperti HP lowbat ya. Kita melayani, kita bekerja, tetapi secara rohani kita sudah kehabisan tenaga. Amin. Ya masih melayani, masih puji Tuhan, saya masih melayani di gereja sini, puji Tuhan. Baik, tapi apakah semangatnya masih semangat yang dulu? Apakah inisiatifnya masih seperti yang dulu? Apakah motivasinya masih seperti yang dulu? Nah itu nanti kita lihat sendiri ya dan perjalanannya ya. Nah, jadi keintiman dengan Roh Kudus itu adalah charger kita Bapak Ibu. Dari situlah kuasa, kasih dan keberanian itu mengalir. Kalau kita nggak pernah di-charge, kalau kita nggak pernah ngambil waktu untuk berdoa menerima Tuhan, bagaimana kita punya keberanian untuk bersaksi? Dengan kuasa apa kita mau melakukan kehendak Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa apa? Ya, jadi saya memberikan tantangan kepada Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah hari-hari Bapak Ibu sedang lowbat, ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau saat ini Bapak Ibu sudah kekurangan tenaga secara rohani, ya, jangan cari aktivitas yang duniawi, jangan cari. Karena banyak orang yang bahkan ya, orang percaya lah, ya, hamba Tuhan kadang mencari hiburan di tempat lain. Itu menurut saya tidak membantu sama sekali, ya. Mungkin ada orang menghabiskan waktu berjam-jam dengan ya nonton video lah ya, TikTok, scrolling down. Itu lebih lama loh daripada waktu berdoa. Berdoanya mau disebut udah gatel, kayaknya udah pengen amin aja deh. Tapi kalau scrolling kita nggak sadar, ternyata udah 3 jam. Wah, nggak sadar Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi mari kita kembali ke sumber yang sebenarnya. Sumber kuasa itu hanya dari Roh Kudus itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Bukan sumber yang lain, ya. Sumber lain mungkin sebentar saja kita pecah langsung tiba-tiba drop lagi Bapak Ibu. Tapi kalau sumbernya dari Roh Kudus itu akan bertahan untuk beberapa waktu lama. Ya. Jadi yang kedua, milikilah kerinduan untuk intim dengan Roh Kudus. Ya. Kadang-kadang kerinduan ini dihalangi oleh banyak hal. Ya maaf Bapak Ibu, saya juga di rumah punya anak bayi ya. Anak kami yang masih bayi, masih 1 tahun lebih. Ya kadang-kala itu mohon maaf ya ibu-ibu ya, kadang-kala itu menjadi alasan untuk istri. Aduh saya mau berdoa ada bayi, nanti dia bangun terganggu. Saya bilang coba cari waktu di mana kamu sudah tahu fase-fase atau pola-pola di mana bayi itu akan tidur dengan nyenyak pada jam berapa. Nah disitulah gunakan itu. Jadi maksud saya kita jangan terlalu banyak mencari dalih, jangan terlalu banyak mencari alasan. Kalau kita terlalu banyak mencari alasan, maka kerinduan untuk menjadi intim dengan Roh Kudus tidak akan pernah terlaksana, tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu, tidak akan pernah. Ya, itu harus datang dari diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu setelah dengan khotbah pendeta langsung tercas lagi. Oh itu bagus lah, puji Tuhan itu untuk start awal baik. Tapi selanjutnya itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Bukan tergantung dari hamba Tuhan lagi, bukan tergantung dari orang-orang siapa lagi, tapi tergantung dari kita sendiri. Diri kita lah yang bertanggung jawab untuk tetap menjaga api Tuhan itu tetap terbakar. Ya, itu yang kedua. Nah yang ketiga kita lihat. Yang ketiga, memiliki penuntukan diri dan hidup dalam ketulusan. Saya bacakan dari Efesus 4 ayat 30 dari versi bahasa Indonesia sehari-hari ya Bapak Ibu ya, jadi kalimatnya agak beda. Janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Kalau kalian sudah dimeteraikan dengan Roh menjadi milik Allah, Roh itu juga merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Nah di sini saya menebalkan, janganlah
memikirkan hati Roh Allah. Saya katakan di awal tadi bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Ingat, seorang pribadi itu dia punya perasaan, bukan? Dia punya perasaan sedih, dia punya perasaan senang, dia punya perasaan sukacita, dia juga punya perasaan duka cita. Nah, jangan sampai kehidupan kita yang katanya sudah memiliki Roh Kudus, tetapi dalam kenyataan kan kita lebih banyak mendatangkan duka cita bagi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana? Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana aku mendukakan Roh Kudus? Ya, ini jelas Bapak Ibu ya. Di sini jelas bahwa yang menduka citakan Roh Kudus dalam kita adalah ketika kita melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang terlarang, apapun itu bentuknya. Kalau kita tahu itu tidak benar, maka itu secara otomatis akan membuat Roh Kudus berduka di dalam kehidupan kita. Ya, nah, makanya di sini saya tuliskan bahwa Roh Kudus tidak bisa bersatu dengan dosa, tidak bisa Bapak Ibu. Ya, hidup sembarangan menjauhkan kita dari keintiman. Ya. Mungkin tampaknya orangnya masih giat pelayanan, masih ya suka ambil bagian dalam pelayanan gereja. Oke, nggak masalah. Tapi apakah benar-benar itu didorong karena dia memang memiliki sebuah bentukan diri yang penuh pada Allah atau tidak? Ya, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa dalam kapasitas menghakimi. Wah, orang ini melainkan sebuah dosa, nggak bisa. Itu nanti bagian Roh Kudus untuk menegurnya Bapak Ibu. Ya, kita kadang-kadang diberikan hikmat juga sama Tuhan. Kadang-kadang karena itu bisa terbaca Bapak Ibu, itu bisa terlihat. Kalau kehidupan seseorang itu pada akhirnya mulai keluar atau melenceng dari firman Tuhan, itu masih bisa terlihat sebenarnya. Tapi pastinya apa? Itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya, nah, jadi saya membayangkan ini. Coba kita bayangkan sebuah pipa yang mengalirkan air bersih, tapi lama-lama tersumbat oleh lumpur. Airnya jadi kecil, bahkan berhenti. Bukan karena sumber airnya habis, tapi karena jalurnya kotor. Yang mungkin kita pernah alami di rumah kita masing-masing ya, saluran pembuangan dan wastafel kok padahal airnya bersih loh. Ya mungkin pipanya tersumbat oleh lumpur ya. Nah, di sini lumpur itu adalah dosa dalam pipa rohani kita. Ya, jadi kadang ada pertanyaan seperti ini. Jadi kalau kita berbuat dosa, apakah Roh Kudus pergi dari hidup kita? Saya katakan dengan tegas, Roh Kudus tidak pergi dari hidup kita. Roh Kudus tidak pergi dari hidup kita. Ya, dia tetap ada, tapi kuasa dan hadiratnya itu tidak dapat mengalir dengan bebas. Ya, kalau hidup kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Ya, mengerti kata-kata? Ya, itu kadang-kadang kita yang merasa saya mengatakan tapi sepertinya saya karena masih ada hal yang saya belum bereskan, masih ada dosa yang tersembunyi. Itu semua kita bisa rasakan Bapak. Mungkin pendeta nggak tahu, tapi kita tahu, kita bisa merasa ada sesuatu yang saya belum beres. Mungkin saya belum beres dengan orang lain, ada masalah dengan orang lain. Saya ada kata percuma deh kayaknya. Ya perlu bereskan dulu Bapak Ibu ya, selesaikan dulu baru balik lagi. Itu baru kita benar-benar bisa merasakan kebebasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu secara penuh. Kita nggak harus tertuju oleh hal-hal demikian ya. Jadi yang ketiga, memiliki penundukan diri dan hidup dalam ketulusan. Ya, kita semua tidak sempurna, ada kekurangan, tetapi justru kekurangan itu mendorong kita untuk semakin kita menenggelamkan diri kita dalam persekutuan kita dengan Kudus. Dia akan menolong kita kan dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, kata firman Tuhan ya. Dia akan menolong kita dalam setiap keluhan-keluhan kita terucapkan. Apa yang kita tidak mampu atasi dengan kekuatan kita, dia akan menolong kita sampai pada akhirnya kehidupan kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi terang dengan Roh Kudus? Kita harus menyediakan waktu khusus dan ketekunan. Saya bacakan Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, jadi di sini jelas Bapak Ibu ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, untuk orang yang takut akan Dia itu bukan takut bagaimana ya, takut bukan, tapi itu hormat pada Tuhan. Nah, kalau sudah punya sikap hormat sama Tuhan, tentu dia berusaha untuk terus menyenangkan hati
hati Tuhan. Di dalam hal dia memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Yang demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita harus punya waktu-waktu khusus yang kita siapkan untuk bersendiri dengan Allah. Ya, Bapak Ibu datang ke gereja itu bagus, ya. Tetapi untuk merasakan keintiman yang lebih dalam, kita perlu menyediakan waktu secara khusus dengan Tuhan. Itu harus ada, ya, itu harus ada dalam kita. Bukan hanya hamba Tuhan saja, pelayan pendeta, semua umat Tuhan kita harus punya waktu khusus yang kita siapkan untuk bersendirian dengan Allah, ya, supaya dengan demikian, ya, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan hikmat dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa intim dengan seseorang, ini contoh perbandingan. Kita tidak bisa intim dengan seseorang tanpa meluangkan waktu. Begitu juga dengan Roh Kudus. Mudah sekali untuk menganalogikan, ya. Kalau kita nggak punya waktu untuk bicara dengan pasangan kita, maka kita tidak bisa menjadi intim. Kita tidak bisa, saya bilang tadi, kita nggak bisa kenal baik isi hatinya, apa yang ada di pikirannya, perasaannya, kita nggak bisa tahu karena tidak ada waktu yang intim untuk memahami semuanya itu. Ya, makanya saya berharap Bapak Ibu, ya, kita semua dalam kesibukan, ya. Tapi dalam kesibukan kita jangan sampai kurang waktu dengan keluarga. Yesus juga katakan, ya, sebagai ayah, ya, engkau boleh sibuk mencari uang untuk keluarga, tapi harus siapkan, ya, jaga waktu-waktu yang harus berkomunikasi dengan pasangan juga. Ya, pulang di rumah, sampai rumah langsung di meja makan itu harus menjadi tempat di mana kau bertukar pikiran, ya, menyampaikan perasaan. Semua harus, dengan demikian itu bisa memperkuat hubungan di dalam rumah tangga, ya. Pun dengan anak-anak, Bapak Ibu, ya, harus punya waktu dengan anak-anak, ya. Hubungan anak libur ini, ya, kita adakanlah waktu. Makanya saya ingat Bapak saya selalu bilang, kalau kamu nggak punya waktu, ciptakan waktu. Wah, ciptakan waktu, artinya mengambil waktu di sela-sela kesibukan kita, ya, mengambil waktu di sela-sela aktivitas kita. Masa nggak ada sih? Masa nggak ada waktu? Kita masih bisa tidur 5-6 jam juga anugerah banget. Masa cuma ngomong setengah jam aja dengan anggota keluarga nggak bisa? Ini kan miris, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, saya harap itu tidak terjadi dari kita. Kalau kita ingin melihat keluarga yang kuat, keluarga yang punya hubungan yang baik di dalam komunikasi dan segala hal, ya. Demikian juga dalam hal keintiman dengan Roh Kudus, ya. Sudahkah Bapak Ibu menyediakan waktu pribadi setiap hari untuk mendengar suara Roh Kudus, membaca firman dan berdoa? Kalau Bapak Ibu sudah memberikan itu, dipertahankan, lanjutkan. Memang banyak tantangan yang akan mengalami Bapak Ibu, ya. Waktu tidurnya jadi berkurang, padahal ini hujan, mau di luar sana dingin, lo masih pingin ikut selimut, ya, pakai selimut lagi. Tapi kalau udah terbiasa itu, Bapak Ibu, mau jam berapapun tetap akan terbangun dengan sendirinya, dan kita akan mencari alat menjaga waktu. Ya, itu harus dipertahankan, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai itu bilang, ya dulu sih, iya, sekarang ya udah sibuk, ya. Mari kita sama-sama memperbaiki hal itu, Bapak Ibu, ya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan sebagai renungan bagi kita semua. Saya rindu untuk menyemangati umat Tuhan dimanapun, ya, supaya mereka tidak melupakan ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan mereka. Ya, kalau orang itu berjalan sama Roh Kudus, pasti tidak ada kata-kata pengeluhan dari mulutnya. Amin. Tidak ada kata-kata penyesalan. Aku nyesal nikahin kamu, kalau begini. Ya, tidak ada kata-kata makian, tidak ada pikiran yang sia-sia. Semuanya dibawa santai, tapi tetap berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan mengatur segala sesuatunya dengan lebih baik lagi, ya. Jadi mari kita aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Semua kita ada Roh Kudus di tempat ini, percaya semuanya ada. Tapi mari kita aktifkan lagi peran Roh Kudus untuk menolong kita dalam segala hal dan memampukan kita untuk mencapai hal terbaik yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau mungkin selama ini Bapak Ibu merasa kering, ya, mungkin Bapak Ibu tetap melayani tapi merasa kosong, ya. Atau mungkin Bapak Ibu merasa haus, ya, merasa lapar, rindu untuk berjumpa pribadi dengan Roh Allah. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus ada di tempat ini sekarang. Amin. Dia ada di tempat ini dan dia rindu untuk memenuhi dan memulihkan hati kita. Mari kita berdoa sebelum nanti saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi pemicu bagi kami untuk kami kembali mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam iman kami,
Mungkin Roh Kudus yang ada telah tidak berfungsi selama beberapa waktu terakhir dalam hidup kami. Mungkin kami cenderung mengacungkan kehadiran. Mungkin kami cenderung mengabaikan suara-Mu. Mungkin kami cenderung untuk mengabaikan panggilan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Karena mungkin kesibukan kami, aktivitas dalam hidup kami yang membatasi kami untuk meresponi panggilan. Malam hari ini kami minta ampun di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami mau kembali Tuhan untuk membangun keintiman bersama dengan Roh Kudus, supaya kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang membaharui hati dan pikiran dan perasaan kami. Kami tidak selalu menjadi orang yang kalah. Kami tidak selalu berada dalam posisi tertekan, tetapi kami akan selalu berada di atas bersama dengan Roh-Mu yang selalu menguatkan kami dan memampukan kami untuk tetap berjalan dan menghadapi tantangan kehidupan ini dengan optimis, karena kami tahu bahwa ada bersama-sama. Tolong umat-umat-Mu yang tempat ini Tuhan, agar umat-umat-Mu tempat ini kembali menggelorakan pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam umat mereka. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu Engkau telah menolong mereka dengan cara yang dahsyat. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu Engkau sudah menyembuhkan sakit mereka. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu sudah memberkati usaha mereka. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu sudah memberkati rumah tangga mereka untuk memulihkan keadaan hidup rumah tangga mereka. Kami percaya tahun ini dan seterusnya Engkau tetap akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Asalkan Roh-Mu benar-benar diaktifkan, dihidupkan kembali untuk bekerja sama dengan umat-umat. Biarlah Tuhan kerinduan akan Roh Kudus-Mu itu menjadi bagian yang terbesar yang kami utamakan di dalam hidup kami saat ini. Mari Bapak, malam hari ini Engkau melihat mungkin ada umat-umat Tuhan yang datang ke tempat ini dengan kelesuan, dengan rasa kering. Mari Tuhan, malam hari ini Engkau membanjiri kembali hati mereka dengan aliran-aliran sungai Roh Kudus untuk membangkitkan kembali semangat mereka untuk meraih melayani Allah, untuk mengasihi Tuhan, dan untuk mencari Kau dengan segenap hati mereka. Kalau ada yang datang malam hari ini dengan rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan, mari Bapak, Kau berkata orang yang datang kepada dengan rasa haus dan dahaga mereka akan dipuaskan. Demikian juga kami percaya malam hari Roh Kudus akan memuaskan kehidupan yang dahaga hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Serahkan pekerjaan selanjutnya kedatangan, biar Tuhan memulihkan dan Tuhan bekerja melakukan bagian-bagian yang terpenting di dalam kehidupan umat. Mari kita angkat kursi. Mari Bapak Ibu, Kau boleh bacakan nama untuk boleh bersatu dengan Tuhan malam hari ini. Bukan
hatiamu untuk kembali dipulihkan oleh Roh Kudus, untuk kembali bergairah untuk mencari Allah dan kebenaran, untuk kembali bersemangat menjalani hari-harimu bersama denganku. Biar Engkau membuka hatimu pada malam hari ini. Kau tidak bisa mengeraskan hati untuk melihat pekerjaan Roh Kudus itu dicurahkan teman-teman. Mungkin kau pernah kecewa dengan seorang yang begitu lama, sampai akhirnya kau memutuskan dalam itu, aku tidak akan lagi melayani Tuhan, aku tidak akan lagi beribadah, aku tidak akan lagi berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini merupakan kesempatan bagimu untuk kembali mengalami pemulihan yang terjadi oleh Roh Kudus. Asal kau membuka hatimu, izinkan Roh Kudus berbicara, izinkan Roh Kudus bertindak dalam hidup. Agar Bapak melihat kuasanya sanggup untuk mengubahkan hidup, kuasanya sanggup untuk memperbarui hati dan pikiranmu, sama seperti dulu kau mengasihi Dia dengan begitu luar biasa. Mari kita akan berusaha membuka hati, buka berserah di hadiratmu, kau menjalani seluruh hidupku. Mari semua kita katakan kita di hadapan Tuhan, buka hati, buka hati. Mari angkat suara, naikkan hatimu di hadapan Tuhan.
Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang punya sakit. Kalau karena sakit itu kok tidak bisa melakukan. Kalau karena sakit itu kok tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau kamu didoakan dengan imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu. Berimanlah bahwa kau akan sembuh. Berimanlah bahwa kau akan dipujikan Tuhan.
Tuhan, kita semua sudah merasakan lawatan Roh Kudus sampai hari ini ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan persembahan kita. Kita akan memberi untuk kemuliaan Tuhan, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Silakan petugasnya boleh bersiap. Kita angkat pujian bersama-sama. Sungai sukacitamu. Saya. Haleluya. Sungai sukacitamu. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk lawatan kuasa Roh Kudus kepada kami. Sebagai respon atas ucapan syukur, sebagai respon atas kasih setia yang telah berkat saat ini, kami memberikan persembahan syukur kami hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberikan pada saat ini. Biarlah ini boleh digunakan untuk kemuliaan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan juga yang mungkin belum sempat memberi. Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Apa yang ada pada kami boleh kelola dengan bijak untuk kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Kita mau menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Cinta Keluarga Tuhan. Kita boleh saling bersalam-salaman ya Bapak Ibu ya. Dengan kita boleh bersuka ya. Betapa ku menjadi rumah
akan menutup ibadah kita. Saya ajak sekali lagi kita cukup berdiri. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita katakan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan ini.